Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faruk Hidayat, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam undang-undang tidak ditemukan definisi yang resmi mengenai tindak pidana di bidang perbankan. Arti tindak pidana perbankan lebih sempit dibandingkan dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana dan atau sasaran kejahatan. Pesatnya perkembangan dunia perbankan dan semakin inovatifnya produk-produk perbankan serta penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat memberikan peluang terjadinya penyimpangan di bidang perbankan yang bersifat administratif, perdata maupun pidana. Jikalau kondisi seperti di atas tersebut terjadi, maka dapat membuat tidak amannya dana masyarakat sehingga akan berpengaruh besar terhadap peranan bank sebagai financial intermediary institution. Adapun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. 1. Langkah pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh internal perbankan, yaitu yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan sistem pengawasan melekat dan berjenjang. Apabila dilakukan secara efektif, dapat mengurangi bahkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut dengan OJK, selaku otoritas perbankan yang melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank, dapat memantau ketaatan pengurus bank terhadap ketentuan yang berlaku dan jikalau perlu mengambil sikap untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank-bank. Ketiga, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat umum melalui laporan keuangan perbankan yang diumumkan melalui media massa. Keempat, penciptaan prosedur kerja yang saling melakukan cek and recheck. Langkah-langkah tersebut bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Di bidang perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ada dalam pasal 46 dan pasal 16, yaitu perjanjian bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dengan bank gelap. Kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, dan 47A. Ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia diatur dalam pasal 29, 30, dan 48. Pada intinya mengenai kewajiban memberikan segala keterangan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku. Keempat, tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, misalnya penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa-jasa lainnya. Berikutnya, tindak pidana dengan cara memuat catatan palsu, menghilangkan atau tidak mencatat atau menyembunyikan atau merusak suatu pencatatan dalam pembukuan bank diatur dalam pasal 49 ayat 1. Adapun sanksi tindak pidana di bidang perbankan dalam pasal 46, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyimpanan atau tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan lebih paling lama yaitu 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya. Kemudian ada yang diatur dalam pasal 47. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi
untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 200 miliar. Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun penjara dan paling lama 4 tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 47 ini adalah pembocoran rahasia bank. Hingga saat ini belum ada presiden. Dalam pasal 47 ini terdapat 2 delik, yaitu 1. Tindak pidana tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk membocorkan rahasia bank. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membocorkan rahasia bank. Kemudian diatur dalam pasal 47A. Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 15 miliar. Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi kepada pejabat pajak untuk kepentingan pemeriksaan perpajakan atas wajib pajak yang menyimpan dananya di bank. Kedua, pejabat DJPLN dalam rangka penyelesaian piutang negara. Ketiga, polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan dan perkara pidana. Dalam pasal 50, pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar dan paling banyak 100 miliar. Pasal 50 mengatur delik yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang. Dalam pasal 50A, pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Pasal 50A ini mengatur delik yang dilakukan pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang.